Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Sebagai salah satu dari 5 nabi yang bergelar ulul azmi, perjalanan hidup Nabi Nuh alaihissalam adalah potret keteguhan iman yang luar biasa di tengah badai ujian yang seakan tak berujung. Sejak masa kecil hingga akhir hayatnya, kehidupan beliau dipenuhi perjuangan panjang yang syarat dengan pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia tentang kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh adalah putra Lamik bin Mutawshilh bin Idris, keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Diriwayatkan dalam kitab Badai al-Zuhur, karya Muhammad bin Hamad ibnu Iyas, bahwa sebelum dikenal dengan nama Nuh, utusan agung itu memiliki nama lain, Abdul Ghaffar, atau dalam sebagian riwayat disebut Yashkur bin Lamik bin Matushillah bin Idris alaihissalam. Namun nama yang melekat kepadanya kini, Nuh, bukanlah nama asal, melainkan nama yang lahir dari pertaubatannya yang panjang, dari tangis yang mengalir tanpa henti selama puluhan tahun. Kisahnya bermula pada suatu hari ketika Abdul Ghaffar berjalan sendirian menempuh perjalanan panjang. Di bawah langit yang teduh, ia menapaki jalan berbatu, menembus padang yang luas. Udara siang terasa panas, tapi hatinya tenang. Ia berjalan dengan zikir, menyebut nama Allah di setiap langkahnya. Hingga di suatu tikungan sepi, ia berpapasan dengan seekor anjing. Bukan anjing biasa, tubuhnya kurus kering, bulunya kusut dan kotor, wajahnya tampak aneh dengan 4 mata yang menatap sayu. Rupanya begitu sangat buruk. Melihat pemandangan itu, timbullah rasa heran di hati Abdul Ghaffar. Ia bergumam dalam batinnya, betapa buruknya bentuk makhluk ini. Tanpa diduga, anjing tersebut bisa mendengar kata hatinya. Sebelum sempat langkahnya berlalu, anjing itu tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Abdul Ghaffar, suatu ucapan yang menusuk langsung ke jantung kesadarannya. Wahai Abdul Ghaffar, apakah engkau sedang menghina ciptaan, ataukah engkau menghina sang pencipta? Seketika Abdul Ghaffar tertegun. Ia tak percaya bahwa seekor anjing bisa berbicara kepadanya layaknya manusia. Anjing itu lalu melanjutkan perkataannya. Seandainya hinaanmu itu tertuju kepada ciptaan, ketahuilah, andai aku diberi kuasa memilih, tentu aku tak akan memilih menjadi anjing. Tetapi jika hinaanmu itu tertuju kepada sang pencipta, maka sesungguhnya engkau telah keliru. Sebab dia berbuat menurut kehendaknya. Dialah yang menciptakan dengan hikmah, bukan dengan sia-sia. Kata-kata itu menghantam kalbu Abdul Ghaffar, seperti petir yang membelah langit batin. Ia tersadar, selama ini tanpa disadari, ia telah menilai ciptaan Allah dengan pandangan duniawi. Ia menilai dari rupa, bukan dari hikmah yang tersembunyi di balik rupa itu. Sekonyong-konyong, ia jatuh bersujud di tanah, menyesali ucapannya, menangis dengan seluruh air mata yang dimilikinya. Ia meratap dalam penyesalan yang dalam, memohon ampunan kepada Allah atas kelalaiannya menghina ciptaannya. Hari-hari berlalu, namun penyesalan itu tak kunjung padam. Setiap kali ia mengingat wajah anjing itu, hatinya kembali bergetar dan air matanya menetes lagi. Ia meratap, memohon ampunan, hingga suaranya serak, tapi hatinya tak juga tenang. Bulan berganti tahun dan tangisnya tak berhenti. Ia meratap siang dan malam, sujud panjang dalam kesepian, berharap Allah menghapus noda dosanya. Dalam bahasa di zaman itu, tangisan panjang seperti itu disebut naha, ratapan yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Selama 40 tahun lamanya ia menangis. Air matanya membasahi bumi, dan bumi pun seakan menjadi saksi betapa dalam penyesalan seorang hamba yang sadar akan kekeliruannya di hadapan pencipta. Maka setelah 40 tahun berlalu, turunlah wahyu dari Allah yang Maha Penyayang. Wahai hambaku, tangisanmu telah sampai kepadaku, dan aku telah mengampunimu. Mulai hari ini engkau disebut Nuh, karena engkau adalah hamba yang naha, yang meratap dan menangis karena takut kepada Tuhannya. Sejak saat itu, nama Abdul Ghaffar berubah menjadi Nuh, nama yang kelak abadi dalam sejarah kenabian, nama yang lahir dari air mata, dari kerendahan hati, dari penyesalan yang tulus. Beliau lahir di sebuah zaman ketika cahaya keimanan
mulai meredup. Masyarakat tempat beliau dibesarkan telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka lebih memilih menyembah berhala-berhala ciptaan tangan mereka sendiri, menjadikannya sesembahan, tempat berharap, dan sandaran hidup, sementara Allah yang Maha Esa mereka tinggalkan. Di tengah kerusakan akidah dan kesesatan yang merajalela itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Nuh sebagai Rasul. Sebuah amanah besar pun diembankan kepadanya, menyeru kaumnya agar kembali ke jalan yang lurus, meninggalkan penyembahan berhala, dan hanya menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya dengan apapun. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, Nabi Nuh memulai dakwahnya. Hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan hingga ratusan tahun lamanya, beliau terus menyeru kaumnya dengan kesabaran yang nyaris tak terbayangkan. Dakwah dilakukan siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dengan harapan masih ada hati yang tersentuh dan terbuka menerima kebenaran. Namun kenyataan tak seindah harapan. Dari sekian banyak manusia, hanya segelintir yang beriman. Sementara mayoritas kaumnya justru semakin keras menolak, tenggelam dalam kesombongan dan keangkuhan terhadap kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Di bawah kekuasaan seorang raja yang bernama Duramsil, penentangan terhadap Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Dakwah beliau tidak hanya diabaikan, tetapi juga dijadikan bahan ejekan dan cemoohan. Nabi Nuh dituduh sebagai orang gila, pendusta, bahkan pengacau ketentraman masyarakat. Setiap kata kebenaran yang beliau sampaikan dibalas dengan hinaan dan tawa sinis. Meski demikian, sedikit pun Nabi Nuh tidak bergeming. Hatinya tetap teguh, lisannya terus menyampaikan risalah, dan jiwanya sepenuhnya berserah diri kepada Rabb semesta alam. Beliau tidak pernah menyerah karena keyakinannya lebih besar daripada penolakan manusia, dan imannya lebih kuat daripada segala hinaan yang ditujukan kepadanya. Kisah perjuangan Nabi Nuh alaihissalam bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin bagi kita semua tentang bagaimana bertahan di atas kebenaran meski harus berjalan sendirian, dan bagaimana tetap berharap kepada Allah Ta'ala ketika seluruh dunia seakan berpaling. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, mari kita simak bersama ceritanya berikut ini. Pada suatu masa di lembaran sejarah zaman kenabian, berdirilah sebuah negeri yang tampak indah dan makmur. Tanahnya subur, sungai-sungainya mengalir jernih, dan pepohonannya tumbuh dengan lebat. Hasil bumi melimpah, ternak berkembang biak, dan kehidupan masyarakatnya terlihat sejahtera. Namun keindahan yang memanjakan mata itu tidak sejalan dengan keindahan iman yang seharusnya bersemayam di dalam hati penduduknya. Negeri itu telah lama menjauh dari cahaya tauhid. Penduduknya tenggelam dalam penyembahan berhala, memuja benda-benda bisu yang tak mampu mendengar doa, apalagi memberi pertolongan. Mereka bersujud kepada patung-patung yang mereka pahat sendiri, memohon rezeki, keselamatan, dan keberkahan kepada sesuatu yang tak bernyawa. Penyimpangan ini bukan hanya terjadi di kalangan rakyat jelata, tetapi justru dipelopori oleh rajanya sendiri, seorang penguasa bernama Duramsyil bin Fumail. Raja Duramsyil bukan sekadar penguasa yang bengis dan kejam dalam menjalankan kekuasaannya, tetapi juga sosok yang telah rusak akhlak dan nuraninya. Ia melakukan perzinaan secara terang-terangan tanpa sedikit pun rasa malu, seolah dosa bukan lagi sesuatu yang harus disembunyikan. Keburukan ia jadikan tontonan, sementara kemaksiatan ia anggap sebagai bagian wajar dari kehidupan istana dan rakyatnya. Perbuatannya yang hina bukan hanya mencemari dirinya sendiri, tetapi juga merusak tatanan moral seluruh negeri. Apa yang dilakukan Raja Duramsyil perlahan menjadi contoh bagi rakyatnya. Ketika pemimpin terjerumus dalam keburukan, maka keburukan itu pun menjalar, ditiru, dan akhirnya dianggap sebagai hal yang biasa. Lebih dari itu, Duramsyil dikenal sebagai manusia pertama yang mengolah buah anggur menjadi arak, minuman memabukkan yang merusak akal dan menutup cahaya nurani. Ia menenggaknya tanpa kendali, hingga kesadarannya hilang, pikirannya gelap, dan hatinya semakin jauh dari kebenaran. Mabuk baginya bukan aib, melainkan kebanggaan. Minuman memabukkan tidak hanya ia nikmati seorang diri, tetapi juga dijadikan jamuan di istana, dihidangkan dalam pesta-pesta megah,
dan disuguhkan kepada para pembesar negeri. Dari sanalah kebiasaan buruk itu menyebar dan ditiru oleh para pengikutnya, lalu menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Akal manusia dirusak, hati mereka dikeraskan, dan dosa dilakukan tanpa rasa takut. Mabuk dan maksiat pun menjadi budaya. Ketika akal telah tertutup oleh arak dan hawa nafsu, kebenaran tak lagi mampu diterima. Nasihat terdengar seperti ejekan, peringatan dianggap ancaman, dan seruan tauhid terasa asing di telinga mereka yang telah tenggelam dalam kenikmatan sesaat. Dialah pula orang pertama yang memperkenalkan perjudian di tengah kaumnya. Ia menjadikan untung dan rugi sebagai permainan nasib, seolah rezeki ditentukan oleh lemparan peluang, bukan oleh kehendak Allah Ta'ala. Harta dipertaruhkan di atas meja permainan, akal dipertaruhkan demi kesenangan sesaat, dan persaudaraan dikorbankan demi kemenangan yang semu. Dari situlah tumbuh sifat tamak, dengki, dan permusuhan di antara manusia. Sementara rasa kasih dan keadilan perlahan menghilang tanpa disadari. Tak cukup sampai di situ, Raja Duramshil juga dikenal sebagai manusia pertama yang mengenakan pakaian dari emas. Ia menjadikan kemewahan sebagai lambang kekuasaan dan kesombongan, seolah nilai seseorang diukur dari kilau yang melekat di tubuhnya. Dengan balutan emas dan perhiasan dunia, ia menampilkan dirinya sebagai sosok agung, sementara akhlak dan iman justru semakin tenggelam dalam kegelapan. Kemewahan istana menjadi panggung kesombongan, dan keburukan menjadi simbol kejayaan. Kala itu, apa yang dilakukan raja dianggap sebagai standar kebenaran. Ketika penguasa memamerkan dosa, rakyat pun mengikuti tanpa rasa bersalah. Dari istana hingga pelosok negeri, perbuatan-perbuatan itu ditiru, dibanggakan, dan diwariskan. Sedikit demi sedikit, kemaksiatan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjelma budaya, dan budaya akhirnya dianggap sebagai kebenaran yang tak boleh digugat. Dosa tidak lagi dirasakan sebagai dosa, sementara nasihat kebenaran justru dipandang sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Dalam masyarakat seperti itulah, suara tauhid nyaris tak lagi terdengar. Kebenaran terpinggirkan, ditertawakan, dan dicap sebagai kebodohan. Hati manusia mengeras, mata mereka tertutup dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, dan telinga mereka enggan mendengar peringatan. Raja Duramshil bersama seluruh kaumnya tenggelam dalam penyembahan berhala yang telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah 5 berhala utama yang diagungkan dan diyakini memiliki kekuatan gaib. Nama-nama berhala itu adalah Wud, Siwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Kelimanya dijadikan sesembahan tertinggi, tempat menggantungkan harapan, memohon keselamatan, rezeki, dan perlindungan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tinggalkan. Berhala-berhala tersebut ditempatkan di sebuah bangunan peribadatan yang sangat luas dan megah, membentang hingga sekitar 450 meter, seakan menjadi pusat ibadah terbesar dan paling agung di negeri itu. Bangunan tersebut dibangun dengan penuh kemewahan, dirancang untuk menumbuhkan rasa taksim dan ketundukan di hati para penyembahnya. Di sekeliling 5 berhala utama itu, masih berdiri 1.700 berhala lainnya, tersusun rapi dan dihormati dengan cara yang sama. Setiap sudut ruangan dipenuhi patung-patung sesembahan hingga hampir tak tersisa ruang yang kosong. Banyaknya berhala seolah menjadi kebanggaan mereka, tanda kejayaan dan kekuatan keyakinan yang mereka anut. Setiap berhala diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas murni, dihiasi dengan permata-permata indah yang berkilauan. Kilau emas dan cahaya batu mulia itu sengaja ditampilkan untuk menambah rasa kagum dan pengagungan di hati manusia. Semakin megah berhalanya, semakin tinggi pula kedudukannya di mata para penyembah. Bahkan, berhala-berhala itu memiliki pelayan-pelayan khusus yang ditugaskan untuk merawat, membersihkan, dan menjaganya siang dan malam. Mereka menyapunya dengan penuh kehormatan, memolesnya dengan minyak wangi, serta menjaga agar tak tersentuh debu sedikit pun. Seolah-olah benda-benda mati itu memiliki kehidupan, kehendak, dan kekuasaan. Ironisnya, manusia yang menyembah justru lebih hina dari yang disembah. Mereka merendahkan diri di hadapan patung-patung bisu, yang padahal tak mampu mendengar doa,
tak kuasa memberi manfaat, dan tak sanggup menolak bahaya. Akal dan hati mereka telah tertutup oleh kemewahan dan tradisi yang sesat. Di setiap tahunnya ditetapkan sebuah hari raya besar penyembahan berhala. Hari tersebut dianggap sebagai puncak kemuliaan dan kehormatan bagi sesembahan mereka. Pada saat itulah Raja Duramsil bersama seluruh rakyatnya, dari para bangsawan hingga rakyat jelata, berkumpul dalam sebuah perayaan yang digelar dengan sangat megah dan meriah. Istana dihias dengan kilauan emas, jalan-jalan dipenuhi arak-arakan, dan bangunan peribadatan dipadati manusia yang datang dari berbagai penjuru negeri. Mereka mengenakan pakaian terbaik, membawa persembahan, dan melangkah dengan penuh kebanggaan menuju tempat berhala diagungkan. Di hadapan berhala-berhala itu, mereka mempersembahkan sesajen berupa makanan, minuman, dan harta benda terbaik yang mereka miliki. Ritual-ritual sesat dilakukan dengan khidmat menurut keyakinan mereka. Mantra-mantra dibacakan, sujud dilakukan kepada patung-patung bisu, dan doa-doa dipanjatkan kepada sesuatu yang tak mampu mendengar, apalagi mengabulkan. Hari itu dianggap sebagai hari suci, padahal hakikatnya adalah puncak kebatilan. Dosa dirayakan sebagai kebajikan, kesyirikan dipuja sebagai ketaatan, dan penyimpangan dijadikan sumber kegembiraan. Mereka tertawa dan bersuka cita, sementara iman perlahan mati di dalam hati mereka sendiri. Raja Duramsil berdiri di barisan terdepan, memimpin perayaan dengan penuh kesombongan. Kehadirannya menjadi penguat bagi keyakinan sesat kaumnya. Apa yang dilakukan raja dianggap sebagai kebenaran, dan siapapun yang menolak dianggap sebagai musuh tradisi serta pengacau keharmonisan negeri. Dalam upacara itu, mereka menampilkan berbagai macam hiburan yang melalaikan. Alat-alat permainan musik dikeluarkan dan dimainkan tanpa henti. Simbal ditabuh keras memecah keheningan, menciptakan suasana hiruk-pikuk yang membius akal dan menutup pintu hidayah. Irama-irama itu bukan untuk menenangkan jiwa, melainkan untuk menenggelamkan kesadaran, agar hati semakin jauh dari kebenaran. Tarian-tarian dilakukan dengan penuh kebebasan tanpa batas. Gerakan tubuh dipertontonkan tanpa rasa malu, batas antara kehormatan dan kehinaan pun lenyap. Apa yang dahulu dianggap aib kini dipamerkan sebagai hiburan, dan apa yang dahulu dijaga kini diinjak-injak demi kesenangan sesaat. Minuman arak pun mengalir tanpa kendali. Cawan demi cawan ditenggak hingga akal kehilangan fungsinya, nurani tertutup, dan manusia tak lagi mampu membedakan antara benar dan salah. Mabuk menjadi simbol kegembiraan, padahal di baliknya akal dirusak dan dosa ditumpuk tanpa penyesalan. Lebih mengerikan lagi, perbuatan zina dilakukan secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Rasa malu ditanggalkan, kehormatan diri dihapuskan. Mereka tidak lagi menjaga batas sebagai manusia berakal, melainkan mengikuti hawa nafsu semata. Hingga perilaku mereka menyerupai binatang yang hidup hanya untuk memenuhi syahwat. Melihat kebejatan moral mereka yang telah melampaui batas, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus seorang manusia pilihan untuk diangkat sebagai nabi, guna menyadarkan dan membimbing mereka kembali ke jalan kebenaran. Dialah Nabi Nuh alaihi salam, utusan Allah yang diamanahi tugas berat. Beliau menyeru kaumnya agar meninggalkan kesesatan dan kembali kepada tauhid. Pada awal dakwahnya, Nabi Nuh alaihi salam berusaha menyadarkan kaumnya betapa buruk dan hinanya perbuatan maksiat yang selama ini mereka lakukan. Beliau mengingatkan bahwa perilaku tersebut dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membawa kehancuran bagi kehidupan mereka. Lebih lanjut, Nabi Nuh juga menegaskan bahaya perbuatan syirik, yaitu menuhankan berhala-berhala yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu memberi manfaat, dan tidak pula dapat menyelamatkan mereka. Namun dakwah Nabi Nuh justru disambut dengan cemoohan dan ejekan. Kaumnya memilih untuk berpaling dan tidak menghiraukan seruannya. Bahkan dengan sombong, mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila. Kebenaran yang disampaikan dianggap sebagai kebohongan, dan nasihat yang tulus pun berubah menjadi bahan olok-olokan. Hingga pada suatu ketika tibalah hari yang paling penting dan dianggap paling sakral oleh mereka, yaitu hari raya penyembahan berhala. Seluruh rakyat berkumpul di hamparan tanah yang sangat luas. Dari berbagai penjuru negeri, manusia berdatangan untuk mengikuti perayaan tersebut.
Berhala-berhala dipajang dan dimuliakan. Ritual-ritual kesesatan dilakukan dengan penuh kemeriahan, melalaikan hati dan mematikan nurani. Segala bentuk penyembahan dipersembahkan kepada benda-benda mati yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nabi Nuh menyaksikan semua itu dengan hati yang dipenuhi kegelisahan. Ia ingin sekali menegur dan menyeru kaumnya. Namun melihat jumlah mereka yang begitu banyak, keberanian itu sempat tertahan. Pada saat itu, jumlah manusia tak terhitung oleh pandangan mata, seakan seluruh negeri telah larut dalam kesesatan yang sama. Dengan hati yang diliputi kesedihan dan keprihatinan mendalam, Nabi Nuh menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu agar Engkau menolongku dalam menghadapi mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kekuatan dan keberanian ke dalam diri Nabi Nuh. Hatinya diteguhkan, langkahnya dimantapkan. Kemudian beliau menaiki bukit yang tinggi. Di atas bukit tersebut Nabi Nuh menyerukan dakwahnya dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Wahai manusia, sesungguhnya aku datang kepada kalian sebagai utusan Tuhan semesta alam. Aku mengajak kalian untuk beribadah hanya kepadanya dan melarang kalian dari menyembah berhala-berhala. Setelah Nabi Nuh meneriakan seruan itu, suaranya menggema ke seluruh penjuru negeri dari timur hingga barat. Suara tersebut mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, seakan mengguncang bumi dan langit. Berhala-berhala yang dipajang pun terjatuh dari kursi-kursinya. Para pelayan yang berada di sekitarnya terkejut dan berlarian ketakutan. Sementara Raja Duramsyil sendiri jatuh pingsan di tempatnya. Beberapa saat kemudian, setelah sang raja tersadar dari pingsannya, ia menoleh dengan wajah pucat dan bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Suara apakah yang barusan terdengar itu?" Orang-orang pun menjawab dengan nada meremehkan, "Itu adalah suara seorang laki-laki bernama Nuh. Ia hanyalah orang gila, akalnya telah terganggu." Mendengar jawaban itu, Raja Duramsyil pun berkata dengan nada penuh amarah, "Bawa dia menghadap kepadaku." Atas perintah sang raja, para pembantu istana segera mendatangi Nabi Nuh. Mereka lalu membawa beliau dan menghadapkannya langsung ke hadapan Raja Duramsyil, penguasa negeri yang sombong dan penuh kebengisan. Dengan sorot mata yang tajam, Raja Duramsyil menatap Nabi Nuh dan bertanya, "Siapakah engkau?" Dengan tenang dan penuh keyakinan, Nabi Nuh menjawab, "Aku adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam. Aku datang kepada kalian membawa risalah, agar kalian beriman hanya kepada Allah Ta'ala, dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala ini." Raja Duramsyil tersenyum sinis. Dia pun kembali berkata, "Wahai Nuh, jika engkau gila, aku akan menyembuhkanmu. Jika engkau fakir, aku akan memberimu kekayaan yang berlimpah. Dan jika engkau memiliki hutang, aku akan menolongmu. Aku akan membayarkan seluruh hutangmu." Namun Nabi Nuh sama sekali tidak tergiur oleh tawaran tersebut. Dengan suara tegas namun tetap santun, beliau membalas, "Aku tidak gila, tidak pula fakir, dan aku tidak memiliki hutang. Aku hanyalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam, yang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian." Mendengar jawaban itu, amarah Raja Duramsyil pun meledak. Dengan wajah murka dan suara bergetar oleh kemarahan, ia berkata, "Seandainya hari ini bukan hari raya, niscaya aku akan membunuhmu dengan cara yang sangat keji." Ucapan itu menggantung di udara, menjadi ancaman nyata atas keselamatan Nabi Nuh alaihissalam, sekaligus pertanda awal dari ujian berat yang kelak harus beliau hadapi dalam menyampaikan risalah. Menurut sebuah riwayat, pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hidayah kepada seorang wanita bernama Umrah. Ia beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, lalu dinikahi oleh beliau. Dari pernikahan tersebut, Allah menganugerahkan 6 orang anak, terdiri dari 3 putra yang masing-masing bernama Sem, Ham, dan Yafits, serta 3 putri yang bernama Hashwah, Sarah, dan Buhaywara. Kemudian seorang wanita lain juga menyatakan keimanannya kepada Nabi Nuh. Namanya adalah Wal'ab binti Ajwil. Wanita ini pun dinikahi oleh Nabi Nuh dan melahirkan 2 orang putra, yaitu Balus dan Kan'an. Namun pada masa berikutnya, wanita kedua yang dinikahi bersama kedua putranya kembali kepada penyembahan berhala dan berpaling dari keimanan. Selain itu, terdapat pula sekitar 70 orang, baik laki-laki maupun perempuan,
yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun jumlah mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan seluruh penduduk negeri, merekalah orang-orang yang teguh memegang iman di tengah gelombang penentangan dan kesesatan. Setiap hari Nabi Nuh alaihissalam mendatangi kaumnya dan menyeru dengan penuh kesabaran, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Dia. Tidak ada satupun sekutu baginya." Namun seruan yang tulus itu justru dibalas dengan kekerasan. Orang-orang mendatanginya, memukulinya dengan tongkat dan sandal, hingga beliau terjatuh dan pingsan. Tubuhnya diseret lalu dilemparkan ke tempat pembuangan kotoran, seolah-olah ia tidak lebih berharga dari sampah. Ketika Nabi Nuh siuman, beliau membasuh darah yang mengalir di wajahnya. Tidak ada amarah yang keluar dari lisannya. Beliau bangkit, menunaikan sholat 2 rakaat, lalu berdoa dengan penuh kelembutan. "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Ujian demi ujian itu terus beliau hadapi selama kurang lebih 300 tahun. Hingga akhirnya Raja Duramsyil pun meninggal. Kemudian kekuasaan berpindah ke tangan putranya yang bernama Tubayin. Ternyata Raja Tubayin ini jauh lebih kejam dan lebih jahat daripada ayahnya. Meski demikian, Nabi Nuh tidak pernah berhenti berdakwah. Ia menyeru Raja Tubayin sebagaimana ia telah menyeru ayahnya sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, hingga 400 tahun berikutnya, Nabi Nuh memasuki kurun kelima dalam hidupnya. Namun keadaan kaumnya tetap sama, tenggelam dalam kesesatan dan keingkaran. Setiap kali mereka mendengar suara Nabi Nuh menyeru kepada kebenaran, mereka menutup telinga dengan jari jemari mereka, menolak untuk mendengar sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. "Sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Mereka pun tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri." Quran Surat Nuh ayat 7. Pada suatu ketika kebencian kaum Nabi Nuh telah mencapai puncaknya. Mereka pun merencanakan sebuah kejahatan keji untuk menghentikan dakwah beliau. Dengan hati yang dipenuhi dengki, mereka mengumpulkan batu-batu besar dan kecil, lalu menaruhnya di atas atap rumah-rumah yang biasa dilalui Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menunggu dengan penuh kebencian, mengintai dari kejauhan, hingga saat itu tiba, ketika Nabi Nuh melintas seorang diri di bawah atap-atap rumah tersebut. Tanpa belas kasihan, batu-batu itu pun dilemparkan bertubi-tubi dari atas, menghujani tubuh beliau tanpa ampun. Tubuh Nabi Nuh terjatuh ke tanah, darah mengalir, dan kesadarannya pun hilang. Melihat Nabi Nuh tergeletak tak bergerak, mereka menyangka bahwa beliau telah meninggal dunia. Dengan perasaan puas dan penuh kemenangan, mereka meninggalkannya begitu saja, tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Mereka mengira telah berhasil membungkam suara kebenaran untuk selamanya. Namun mereka lupa satu hal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Atas izin dan kuasa Allah, beberapa ekor burung datang menghampiri tubuh Nabi Nuh yang tergeletak lemah. Burung-burung itu mengibas-ngibaskan sayapnya di sekitar beliau, seakan meneduhkan dan menyegarkan kembali tubuh yang terluka. Dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa, Nabi Nuh pun perlahan sadar dari pingsannya. Meski tubuhnya penuh luka dan rasa sakit masih menyelimuti, hatinya tetap teguh dan lisannya tak berhenti mengingat Allah. Tidak ada dendam di dalam dadanya, tidak pula keinginan untuk membalas keburukan dengan keburukan. Kebengisan dan perlakuan buruk yang terus-menerus diterima Nabi Nuh dari kaumnya, sama sekali tidak menyurutkan semangat dakwah beliau. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh tetap mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, menyeru kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Di dalam hatinya, Nabi Nuh masih menyimpan harapan. Jika kaumnya saat itu belum juga mau beriman, beliau berharap semoga kelak anak keturunan merekalah yang akan menerima kebenaran dan mengimani Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Nuh sebuah kenyataan yang sangat berat. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kelak anak keturunan mereka pun tidak akan beriman, dan justru akan terus mewarisi kekafiran dan kemaksiatan orang-orang sebelum mereka. Maka pada saat itulah, setelah ratusan tahun bersabar dan berdakwah,
Nabi Nuh pun berdoa agar tidak membiarkan satu pun dari mereka tetap hidup, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi, sangat kafir. Quran, Surat Nuh, ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Sejak saat itu, ditetapkanlah sebuah ketentuan ilahi yang besar. Kaum Nabi Nuh, baik yang beriman maupun yang durhaka, tidak lagi diberi keturunan. Rahim-rahim mereka ditutup, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang melahirkan generasi baru. Namun Allah mengecualikan keluarga Nabi Nuh alaihissalam yang benar-benar beriman. Dari merekalah kelak keberlangsungan keturunan manusia yang akan dilanjutkan setelah datangnya azab besar. Mereka dipersiapkan sebagai generasi penerus, penjaga tauhid, dan saksi atas kebinasaan kaum yang mendustakan Nabi Allah. Perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam terus berlanjut. Namun kali ini bukan lagi untuk menyeru kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Hati mereka telah tertutup rapat, telinga mereka enggan mendengar, dan kebenaran tak lagi mendapat tempat. Tidak ada lagi jalan tersisa selain ketetapan berupa azab. Sebuah azab banjir besar yang akan membinasakan mereka seluruh umat manusia. Pada saat itulah Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala agar membuat sebuah kapal yang besar sebagai tempat berlindung. Pertama-tama Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menanam sebuah pohon. Nabi Nuh melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Waktu pun terus berjalan. Setelah 40 tahun berlalu, dan dengan izin Allah, pohon itu tumbuh semakin tinggi dan menyebar ke segala arah, seakan dipersiapkan untuk sebuah tujuan besar. Kemudian setelah masa yang telah ditetapkan tiba, Allah Ta'ala kembali memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menebang pohon tersebut dan menjadikannya bahan sebagai pembuatan sebuah kapal. Wahai Nuh, buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk kami. Perintah itu datang bukan tanpa hikmah. Di baliknya tersimpan rahasia besar, ujian bagi kesabaran dan keteguhan hati seorang nabi. Kapal itu akan menjadi sarana keselamatan bagi orang-orang beriman dari azab yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Tanpa ragu dan tanpa menunda, Nabi Nuh segera melaksanakan perintah tersebut. Bersama sekitar 70 orang pengikutnya yang beriman, beliau mulai membangun sebuah kapal besar di tempat yang jauh dari lautan. Suatu hal yang tampak ganjil dan tak masuk akal di mata kaumnya. Oleh sebab itulah, pekerjaan Nabi Nuh alaihissalam dan segelintir pengikutnya menjadi bahan tertawaan kaumnya yang durhaka. Mereka melewati Nabi Nuh dengan ejekan dan cemohan, menjadikan pembangunan kapal itu sebagai bahan olok-olok dan hinaan. Pada fase ini, ujian yang datang kepada Nabi Nuh bukan lagi perlawanan terhadap dakwahnya. Seruan tauhid telah mereka anggap sebagai gangguan, dan hati mereka telah tertutup rapat. Maka Nabi Nuh dan para pengikutnya memilih untuk memusatkan diri sepenuhnya pada pelaksanaan perintah Allah Ta'ala, yakni menyelesaikan pembuatan kapal keselamatan. Hari demi hari berlalu, bulan berganti tahun dan tahun berganti dekade. Dalam riwayat dikisahkan, pembuatan kapal itu memakan waktu hingga 120 tahun. 120 tahun kerja, keringat dan ketabahan. Di tengah terik matahari dan hujan yang bergantian turun, Nabi Nuh tak pernah berhenti. Tapi kaum yang melihatnya justru semakin menjadi-jadi dalam olokannya. Mereka datang beramai-ramai, berdiri di tepian bukit tempat Nuh membangun kapalnya, dan tertawa terbahak-bahak. Wahai Nuh, engkau membangun kapal di atas tanah kering. Di mana airnya? Di mana lautanmu? Mereka menertawakan dengan suara keras, seolah sedang menyaksikan pertunjukan yang lucu. Tapi Nabi Nuh hanya tersenyum, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya. Hingga tawa yang awalnya cemohan, perlahan berubah menjadi kebencian. Sebab ejekan mereka sama sekali tidak dihiraukan oleh Nabi Nuh. Hal ini menyulut amarah kaumnya yang durhaka. Mereka tak tahan melihat keteguhan hati seorang Nabi. Maka timbullah niat jahat di antara mereka. Kalau begitu, kata sebagian dari mereka, kita rusak saja kapal itu. Maka, pada malam hari ketika Nabi Nuh tengah istirahat, datanglah sekelompok kaumnya yang dipenuhi dengki.
Di bawah naungan gelap, mereka merusak papan-papan kapal yang telah disusun. Mereka mencabut pasak-pasak kayu, menendang tiang-tiangnya hingga roboh. Keesokan harinya, Nabi Nuh terbangun. Matanya menatap kapal yang kemarin ia bangun dengan susah payah, kini hancur berserakan. Tapi beliau tak marah, tak mengeluh. Ia hanya menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Ini semua karena Allah menghendakinya. Aku akan mulai lagi." Dan beliau pun membangunnya kembali dari awal. Namun malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Kapalnya dirusak. Dan pagi berikutnya, Nuh kembali memperbaiki. Begitu seterusnya, hari demi hari, malam demi malam, hingga tak terhitung berapa kali kapal itu rusak dan dibuat ulang. Bila manusia biasa yang mengalaminya, mungkin akan menyerah, tapi Nabi Nuh tidak. Ia sabar, tapi dalam hatinya ia memohon, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu atas segala yang mereka perbuat. Hamba tak mampu menjaga di malam hari. Tunjukkanlah jalan keluar bagi hamba-Mu yang lemah ini." Maka datanglah wahyu yang lembut menenangkan jiwanya. "Wahai Nuh, peliharalah seekor anjing, dan jadikanlah ia penjaga kapalmu." Nuh pun menuruti perintah itu. Ia memelihara seekor anjing yang kuat dan setia. Siang hari ia bekerja seperti biasa, memahat, memaku, dan menyusun papan kayu. Dan ketika malam tiba, ia beristirahat dengan hati yang tenang, sebab kini ia tahu ada makhluk yang berjaga di bawah perintah Tuhan. Malam pun turun, udara dingin menyelimuti bukit. Di saat itulah, sekelompok kaumnya yang durhaka datang kembali, membawa niat jahat seperti sebelumnya. Tapi baru saja mereka mendekat, anjing penjaga itu menggonggong keras, suaranya membelah kesunyian malam. Nabi Nuh terbangun, dan para perusa itu lari ketakutan, tunggang langgang di kegelapan dengan wajah pucat pasi. Sejak malam itu, tak seorang pun berani mendekat lagi. Begitulah Allah menolong hambanya dengan cara yang tak terduga. Seekor anjing yang sering dianggap rendah oleh manusia, dijadikan alat penjaga wahyunya. Setelah bertahun-tahun lamanya, Nabi Nuh alaihi salam bekerja tanpa lelah membangun bahtera perintah Tuhan. Ketika bentuk kapal mulai tampak utuh dan megah, datanglah ujian yang lebih berat dari sekadar ejekan dan cemoohan. Kaum yang durhaka, yang hatinya sudah keras laksana batu, ternyata tak puas hanya menertawakan dan merusak. Rasa iri dan benci mereka membara setiap kali melihat kapal itu semakin besar dan hampir selesai. Hingga akhirnya, salah satu pemuka kaum yang paling sombong dan paling keji di antara mereka berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Wahai kaumku, kita sudah terlalu lama membiarkan Nuh dan kapal gila itu. Bila kita tak bisa menghancurkannya dengan tangan, maka kita hinakan dengan cara yang paling menjijikkan." Mereka pun bertanya, "Bagaimana caranya?" Ia menjawab dengan tawa sinis, "Kumpulkanlah kotoranmu masing-masing, bawalah ke kapal itu dan lemparkan ke dalamnya. Biar kapal itu jadi tempat najis, biar ia merasakan bau busuk di dalamnya." Ucapan itu disambut tawa yang menggelegar. Maka pada hari itu, berbondong-bondonglah mereka datang, membawa wadah berisi kotoran manusia. Ada yang membawanya dalam ember, ada pula yang tanpa malu langsung melakukannya di sekitar kapal itu. Mereka melempar, mengoles, menaburkan, bahkan sebagian dengan sengaja buang hajat di atas papan-papan kapal Nabi Nuh. Udara yang tadinya harum oleh aroma kayu segar, kini berubah busuk menyengat. Kapal yang suci karena dibangun dengan nama Allah, kini tertutup oleh lapisan kotoran manusia. Nabi Nuh memandangnya dengan hati yang perih. Ia tak mampu menahan air mata, bukan karena jijik, melainkan karena sedih melihat betapa jauh kaumnya telah tersesat dari akal dan adab. Namun ia tidak membalas. Tidak sepatah kata pun keluar dari lisannya selain istighfar dan doa lirih. Hari demi hari berlalu, kotoran itu semakin menumpuk, mengering, lalu menebar bau yang luar biasa busuk. Tidak ada seorang pun dari para pengikut Nabi Nuh yang sanggup mendekat. Mereka menutup hidung, menjauh dan menangis karena tak kuasa membantu. Pekerjaan pun terhenti. Kapal itu kini berdiri diam, tak bisa disentuh, tertutup lapisan kotoran manusia. Dan kaum yang durhaka itu tertawa melihatnya. Mereka berpesta di pinggir bukit, menari dan saling memuji atas kemenangan mereka. Lihatlah,
Kapalnya Nuh telah menjadi tempat kotoran manusia, seru mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Namun tawa mereka tak bertahan lama, sebab di balik kebusukan yang mereka buat, Allah telah menyiapkan pembalasan dengan cara yang lembut namun menghancurkan. Beberapa hari setelah itu, udara di kampung mereka berubah aneh. Tubuh-tubuh mulai merasakan gatal dan panas yang tak biasa. Kulit mereka muncul bintik-bintik merah, lalu membengkak, bernanah, dan mengeluarkan bau busuk. Tak ada tabib yang tahu sebabnya. Anak kecil, orang tua, hingga pemuka kaum, semuanya terjangkit penyakit yang sama. Hari berganti hari, penderitaan itu makin menjadi. Mereka menjerit kesakitan, kulit mereka mengelupas, tubuh mereka melemah. Tak ada yang sembuh, tak ada yang bisa menolong. Hingga suatu hari seorang tabib tua di antara mereka berkata, "Aku telah mencoba berbagai ramuan, tapi tak satu pun berhasil. Namun aku melihat tanda aneh, bau luka ini mirip dengan bau kotoran yang dulu kita lempar ke kapal Nuh. Mungkin obatnya ada di sana." Orang-orang terdiam, antara ragu dan takut. Bagaimana mungkin penyakit bisa sembuh dengan sesuatu yang menjijikkan seperti kotoran manusia? Namun karena rasa sakit yang tak tertahankan, salah seorang yang paling parah akhirnya memberanikan diri mencoba. Ia datang ke kapal Nabi Nuh, mengoleskan sedikit kotoran yang menempel di papan kapal ke luka di tubuhnya. Ajaib, dalam beberapa jam saja rasa sakitnya berkurang. Luka yang menganga mulai menutup. Esok harinya, kulitnya membaik dan ia sembuh total. Kabar itu pun menyebar seperti angin. Orang-orang yang mendengar segera berlari ke arah kapal Nabi Nuh. Ribuan orang datang dari penjuru kampung, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua berebut naik ke atas kapal. Mereka mengeruk, menggosok, dan mengambil setiap sisa kotoran di sana untuk dijadikan obat. Sebagian dari mereka bahkan membawa kain, membasahinya dengan air, lalu mengelap setiap sudut kapal agar tidak ada sisa sedikit pun yang tertinggal. Mereka membersihkan dengan semangat, karena yakin disitulah kesembuhan mereka berada. Dalam hitungan hari, kapal yang tadinya penuh dengan najis manusia, kini menjadi bersih berkilau. Kayunya kembali tampak indah, bahkan lebih bersih dari sebelumnya, seolah bagaikan dioles dengan cahaya. Nabi Nuh berdiri memandang keajaiban itu. Di wajahnya tak ada rasa sombong, hanya keharuan dan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, inilah cara Allah menunjukkan keadilannya, bahwa keburukan yang mereka lemparkan akan kembali kepada mereka sebagai pelajaran. Dan dari najis yang hina, Allah menumbuhkan berkah dan penawar. Kaum yang durhaka itu akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka hinakan justru menjadi sebab kesembuhan mereka. Tapi sayang, kesembuhan jasmani itu tak diikuti dengan kesembuhan hati. Banyak di antara mereka yang tetap keras kepala, menolak untuk beriman, walaupun telah menyaksikan tanda kekuasaan Allah dengan mata mereka sendiri. Namun bagi Nabi Nuh, semua itu cukup menjadi bukti. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan membalikkan kehinaan menjadi kemuliaan, dan dari kebusukan menumbuhkan keindahan. Maka setelah kapal itu selesai dan bersih, beliau kembali bekerja, menyempurnakannya dengan hati penuh tenang. Ia tahu, hari besar akan datang. Hari di mana langit menurunkan airnya, dan bumi memuntahkan sumber-sumbernya. Tapi sebelum itu tiba, Allah telah memperlihatkan bahwa tiada daya bagi manusia melawan kehendaknya. Diriwayatkan dalam kitab Badai al-Zuhur, setelah 400 tahun penuh kesabaran dan ketaatan, akhirnya pembuatan kapal besar itu pun selesai. Bahtera tersebut berdiri tegak sebagai saksi keimanan Nabi Nuh alaihissalam dan keteguhan orang-orang yang mengikutinya. Usai selesainya bahtera itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh sebuah tanda yang tak akan keliru. Wahai Nuh, apabila dapur rumah anakmu, Sam, telah memancarkan air, maka naiklah ke atas bahtera. Pada masa itu Sam, anak sulung Nabi Nuh, telah berusia 300 tahun dan telah memiliki seorang istri bernama Rahmah. Mendengar wahyu tersebut, Nabi Nuh segera mendatangi rumah anaknya. Di sana beliau berjumpa menantunya dan berkata, "Wahai Rahmah," tutur Nabi Nuh dengan suara penuh ketenangan, "topan ini akan bermula dari dapur yang biasa engkau gunakan untuk mengadon roti.
Apabila engkau melihat dapur itu memancarkan air, maka segeralah engkau kabarkan kepadaku. Dapur itu terbuat dari batu hitam. Hingga pada hari Jumat, tanggal 10 bulan Rajab, Rahmah tengah mengadon roti seperti biasanya. Saat ia menyelesaikan adonan terakhir, tiba-tiba air memancar dari dapur tersebut, mengalir tanpa tertahan. Pada saat itulah firman Allah SWT menjadi nyata. Hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka, dan tanur tungku telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya bahtera itu dari masing-masing jenis hewan, sepasang-sepasang, jantan dan betina, keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, akan ditenggelamkan, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata tidak beriman bersamanya, Nuh, kecuali hanya sedikit. Quran Surat Hud, ayat 40. Melihat air yang memancar itu, Rahmah pun menjerit penuh keyakinan. Allahu Akbar, azab yang dijanjikan Allah telah datang, dan Nabi Nuh sungguh berkata benar. Dengan tergesa, ia berlari menemui Nabi Nuh alaihissalam dan mengabarkan apa yang telah disaksikannya. Mendengar berita tersebut, Nabi Nuh berkata dengan penuh ketundukan, La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya, sebelum tanda itu muncul, Nabi Nuh telah mempersiapkan segala keperluan di dalam bahtera. Makanan bagi manusia, binatang, dan burung telah tersedia, semuanya atas petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Nabi Nuh kemudian kembali ke rumah Sam. Saat tiba di sana, beliau melihat air yang memancar dari dapur telah memenuhi ruangan tengah rumah dan mengalir keluar melalui pintu, bagaikan sungai yang meluap. Menyaksikan peristiwa itu, Nabi Nuh segera menuju bahtera dan berseru dengan suara lantang, Wahai kaumku, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Mendengar seruan tersebut, orang-orang beriman dari umat Nabi Nuh, 40 laki-laki dan 40 perempuan, segera datang dan naik ke atas bahtera keselamatan. Dan sejak saat itulah batas antara peringatan dan azab pun terangkat, sementara ketentuan Allah berjalan dengan sempurna. Perlahan-lahan, tanah di permukaan bumi mulai terendam air. Mula-mula hanya membasahi tanah dan jalanan, namun tak membutuhkan waktu lama, air terus meninggi hingga menenggelamkan rumah-rumah dan perkampungan. Di saat itulah kaum Nabi Nuh mulai merasakan azab yang nyata. Azab yang selama ini mereka anggap sebagai kebohongan belaka, kini hadir di hadapan mata mereka. Air turun dari langit tanpa henti dan memancar dari bumi dengan dahsyat, menyatu menjadi banjir yang tak terbendung. Ketika ketinggian air mulai menutupi bukit-bukit, satu persatu manusia tenggelam, tak tersisa seorang pun dari kaum yang durhaka. Teriakan penyesalan tak lagi berguna, sebab pintu tobat telah tertutup. Di tengah dahsyatnya peristiwa itu, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya, Kan'an. Ia berdiri di atas sebuah bukit yang tinggi, terpisah dari bahtera keselamatan. Hati seorang ayah pun terguncang melihat anaknya berada di ambang kebinasaan. Dengan suara penuh harap, Nabi Nuh memanggil dan membujuk putranya hingga 3 kali, agar segera bergabung dan naik ke dalam perahu. Beliau menyerunya dengan kasih sayang, mengingatkannya akan janji Allah Ta'ala dan keselamatan yang nyata di hadapannya. Namun kesombongan telah menutup hati Kan'an. Dengan congkak ia menolak seruan ayahnya. Ia merasa bahwa dirinya sanggup menyelamatkan diri dengan menaiki gunung yang lebih tinggi, seolah-olah gunung mampu melindunginya dari azab. Tak lama berselang, gelombang besar datang memisahkan keduanya. Air pun terus meninggi hingga akhirnya Kan'an tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang durhaka. Tiada lagi yang mampu menyelamatkannya, karena saat itu tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di tengah banjir besar yang melanda seluruh penjuru bumi, kapal Nabi Nuh alaihissalam terombang-ambing di atas gelombang yang menggunung. Selama kurang lebih 5 bulan lamanya, bahtera itu berlayar tanpa tujuan. Di dalam kapal tersebut, Nabi Nuh bersama sekitar 80 orang pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mereka bertahan bukan karena kekuatan kapal semata, melainkan karena rahmat dan janji Allah yang tidak pernah ingkar. Pada saat itu, tidak tersisa satupun umat manusia di bumi. Seluruh kaum yang mendustakan dan durhaka telah binasa, tenggelam bersama kesombongan dan kekafirannya. Bumi pun menjadi sunyi,
bersih dari hiruk-pikuk manusia, seakan kembali pada permulaan penciptaannya. Yang tersisa hanyalah Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman bersamanya, sebagai generasi pilihan yang akan memulai kembali kehidupan di muka bumi. Dari merekalah kelak umat manusia berkembang, membawa amanah tauhid dan pelajaran besar dari peristiwa banjir yang dahsyat. Demikianlah kisah penyelamatan dan kebinasaan yang ditetapkan Allah Ta'ala agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran bahwa keselamatan sejati hanya ada dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa keselamatan sejati hanya ada dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.